Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya untuk menuntun manusia agar tetap dalam jalan kebaikan, untuk memaslahatkan dari fasad dipindahkan kepada maslahat. Sekedar kita ungkap sejarah sebelum turunnya Quran dan diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Sejarah telah membuktikan bagaimana fasadnya kehidupan pada saat itu, baik fasad dalam akidah, yaitu bertuhankan pula pada makhluk yang dikenal dalam Quran, disebutkan ada yang menyembah bintang, matahari yang menyembah api, dan juga ada pula yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Dan yang paling banyak pada saat itu adalah orang-orang yang bertuhankan kepada benda. Ini menunjukkan kerusakan akidah. Jika akidah rusak, tentu ibadah pun akan rusak pula. Maka akibatnya muamalah pun akan rusak pula. Karena akidah ditetapkan oleh hawa nafsu manusia. Mereka memperkirakan, lalu mereka menetapkan. Inilah yang disebut takhayul. Dengan hayalannya mereka menetapkan Tuhan. Kemudian menjadi keyakinan yang disebut syirik. Lahirlah cerita-cerita keagamaan yang disebut khurafat. Kemudian lahirlah cara-cara ibadah menurut rekayasa. Ini yang disebut bidah nantinya. Karena itulah turunnya Al-Quran dan hadirnya Rasul di tengah umat membereskan semua ini, mengislahkan, membereskan baik urusan akidah, ibadah, dan muamalah. Seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, berulang kali dalam Qur'annya disampaikan oleh Rasulnya bahwa Tuhan yang menciptakan semua langit bumi dan seluruh makhluknya, yaitu termasuk juga manusia, adalah hanya Allah, tidak ada yang lain. Ini yang terus ditanamkan dalam jiwa manusia pada saat itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena memang begitu sebenarnya. Karena yang lain bukan Tuhan. Setahap demi setahap ini terus ditanamkan dalam jiwa manusia. Setahap demi setahap syirik itu dilepaskan dari jiwa manusia. Baik yang besar maupun yang kecil terus dibersihkan. Sehingga lahirlah manusia-manusia yang bertauhid, yang hanya kepada Allah menyembah, dan juga tidak ada kepercayaan ada yang kuasa selain Allah, hanya Allah. Kita ambil satu contoh saja. Umar bin Khattab yang terkenal, dia itu adalah musyrik.
ibadah dan muamalahnya begitu hancur. Tetapi setelah dia masuk Islam, lalu dibereskan akidahnya, sehingga tidak ada dalam jiwanya kecuali la ilaha illallah. Ini menjadi dasar yang kuat, yang kokoh, kapanpun dimanapun, la ilaha illallah. Ia tidak menjadi pengabdi setan, ia tidak menjadi pengabdi berhala, ia tidak menjadi pengabdi manusia, tetapi menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kedua, Bilal bin Rabah. Status sosialnya sangat rendah, dia seorang hamba sahaya, seorang budak. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, ditebus. Tetapi Bilal tidak menjadi hamba Abu Bakar. Bilal tidak menjadi hamba Muhammad. Tapi Bilal menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya derajat Bilal terus setahap demi setahap meningkat, karena dia menjadi hamba Allah yang maha mulia, tidak menjadi hamba makhluk yang rendah dan hina. Inilah contoh kedua. Maka dengan demikian, dalam membereskan kehidupan manusia itu, hendaklah dimulai dari membereskannya akidah. Ketika akidah sudah beres, maka tentu tidak akan beribadah kepada yang lain kecuali kepada Allah. Tidak akan beribadah kepada Allah dengan aturan-aturan kecuali aturan dari Allah. Dan tidak akan beruswah, menjadikan suri tauladan kecuali kepada orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Maka ibadah sekarang menjadi tertib, karena ibadah tidak didasari oleh keinginan tetapi kepatuhan sebagai hamba Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang dilaksanakan, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah walaupun dianggap baik menurut hawa nafsu tidak dilaksanakan. Maka lahirlah ibadah yang tertib. Ada yang disebut salat, waktunya ditentukan, hukumnya ditentukan, jumlahnya ditentukan, tertiblah dalam peribadahan ini. Begitu juga ada ibadah saum yang dilaksanakan, yang mereka asalnya saum itu menurut keinginannya. Ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 7 hari 7 malam, dan seterusnya. Semuanya lahir dari rekayasa dan hayalan. Kini lahirlah ibadah saum berdasarkan tuntunan dari Allah yang maha tahu, yang maha benar itu. Yaitu ada saum yang wajib, ada saum yang sunat, dan ada juga saum-saum yang lainnya. Tapi semuanya tetap dalam bingkai aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibereskanlah ibadahnya yang disebut dengan islahul ibadah. Jadi ada islahul akidah, akidah beres, lalu islahul ibadah, ibadahnya beres. Begitu apiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaping umat ini, memimpin umat ini, sehingga sekecil saja yang masuk dan bisa merusak oleh Rasul diusahakan agar dilepas. Ada seorang sahabat yang pernah ia kalungkan tali busur panah ketika mau berangkat ke medan perang. Oleh Rasul ditanya, apa itu? Bukan tidak tahu bahwa itu tali busur, tetapi apa niatnya? Kalau ada unsur syirik. Lalu orang itu menjawab, katanya, kalau pakai ini saya makin percaya diri untuk berangkat ke medan perang. Rasul menyatakan, lalu Allah dikemanakan? Lepaskan itu. Sungguh unsur syirik masuk ketika orang merasa berbesar hati karena bertumpu pada barang, pada benda, sementara Allahnya ditinggalkan. Inilah diantaranya unsur-unsur bisa masuk dan merusak oleh Rasul. Begitu apiknya, agar benar-benar mulus, karena ini menjadi dasar.
Jika ini rusak, maka rusaklah bangunan hidup ke atasnya. Begitu juga begitu apik Rasul mengapik umat dalam ibadah agar tetap sesuai dengan aturan. Ada orang yang berwudu, kelihatan di belakang telapak kaki itu di bawah tumit itu ada bagian sebesar kuku yang tidak tercuci ketika wudu. Sementara ketika wudu berdasarkan syariat mencuci kaki sampai 2 mata kaki untuk pas sulit, karena itu kalau lebih itu lebih bagus lah. Begitu menurut keterangan. Tapi jangan kurang dari itu. Ini ada sebesar kuku yang tidak tercuci, oleh Rasul ketahuan. Rasul sampai berteriak mengatakan, wailul aqab minan nar. Celaka neraka bagi orang yang berwudu. Ada bagian di belakang di bawah mata kaki yang tidak tercuci. Bukan masalah kecil dan sedikitnya, tetapi keapikan dalam masalah ini, sebab jika dimulai yang kecil sudah mulai dilanggar, nanti bisa terus merembet kepada yang lain. Karena itu hendaklah apik, sebab tidak sah wudunya tentu akan berakibat tidak sah pula salatnya. Ada juga ketika mau salat, Rasul melihat saf. Ada yang masih belum lurus, sampai Rasul mendorong sahabat itu mundur, luruskan safnya. Tidak dianggap sepele, tetapi ini sangat diperhatikan. Sebab seringkali barisan perjuangan kacau di tengah jalan karena saf dalam perjuangan yang tidak lurus. Karena ketidaklurusan itu bisa saja muncul dari hati. Ketika dibetulkan, orang tidak mau menunjukkan bahwa sudah ada komando lain dalam jiwanya. Karena itu Rasul sangat apik. Ada orang yang salat tapi dengan tergesa-gesa, sebentar saja selesai. Lalu Rasul nasihati salat yang tumakninah. Begitu apiknya. Akidahnya dibereskan, islahul akidah, ibadahnya dibereskan setahap demi setahap. Ada juga orang yang ikut berjamaah, masbuk. Sebelum masuk saf sudah mengangkat tangan, lalu ruku dan berjalan masuk saf. Oleh Rasul ini juga diluruskan. Tapi disinilah kebijakan seorang pemimpin. Rasul melihat ada semangat yang harus dipelihara, tetapi ada salah yang mesti diluruskan. Karena itu Rasul mengatakan, zadakallahu hirson. Semoga Allah menambah semangatnya kepadamu. Pala tahu tapi salah tadi jangan kamu ulangi. Jadi di sini Rasul begitu apik memperhatikan, memelihara, membimbing ibadah umat. Karena akidahnya sudah maslahat, ibadah maslahat, maka muamalah pun menjadi maslahat. Karena jelas dasar pengembaliannya. Dibereskan satu persatu. Dalam kaitan urusan nikah ini kan sangat krusial sekali. Seringkali orang melakukan perbuatan yang hina karena urusan-urusan masalah syahwat ini. Dibereskan, diarahkan. Yang tadinya tanpa batas punya istri mau berapa saja. Lalu diluruskan, dibereskan. Ditetapkan paling banyak 4. Tapi jika takut tidak adil, cukup 1 saja. Pain khiftum ala ta'dilu fawahidatan, itu lebih baik daripada lebih hanya melahirkan dosa. Tapi jika mampu silahkan. Malah bisa melahirkan pahala yang lebih banyak. Kemudian juga ada cara-cara nikah jahiliyah yang dihapus. Dibereskan. Ada seorang perempuan punya laki-laki sampai 9 orang. Ini dihapus. Ada juga yang disebut nikah syigor. Semacam pertukaran lah. A punya anak perempuan, B punya anak perempuan. Anak B yang perempuan dinikahi oleh A. Dan anak A yang perempuan dinikahi oleh B. Ini dihapus.
Juga ada istibdo, ini dihapus semacam inseminasi, dan juga Rasul mengumumkan ketika Khaybar bahwa nikah mut'ah diharamkan sampai hari kiamat. Ini dalam rangka membereskan maslahat, dan ini yang paling krusial dibereskan. Nanti kaitan dengan bagaimana muasyarah di rumah tangga, kaitan dengan waris, kaitan dengan jual beli, kaitan dengan perpindahan hak milik, semuanya dibereskan sampai selesai Rasul tugasnya. Semuanya aturan sudah beres, dan para sahabat menjadi orang-orang yang terbina, sehingga beliau sanggup menyatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, dimulai dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Mudah-mudahan ini bisa kita tempuh setahap demi setahap, dan tentu saja perlu ada usaha bersama untuk membereskan semua ini. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.